Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 10 Mei 2024. Bahan renungan kita pagi ini terambil dari Keluaran 24, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang tidur kami. Sehingga pagi ini kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami bisa memahami setiap isi firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran 24 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18 dengan judul perikop Musa di Gunung Sinai. Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7, ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari, 40 malam. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah berpuasa dalam kemuliaan Allah. Mak puasalan kamala birana puang. Musa begitu terkenal bahkan sampai pada zaman Yesus. Musa sangat menonjol dan tokoh tunggal yang pada periode tertentu. Hal itu bukan karena usahanya, melainkan karena Allah sendiri yang memilih dan menetapkannya sebagai pemimpin umatnya. Bacaan hari ini merupakan potongan kisah yang juga meneguhkan Musa sebagai tokoh sentral. Ia dipisahkan dari umat yang dipimpinnya, lalu dibawa ke tempat tinggi untuk mengalami kemuliaan Allah yang diselimuti misteri dan kesucian. Musa mengalami kemuliaan Allah dalam awan yang menutupi Sinai dan api yang menghanguskan. Perjumpaan yang ilahi dan insani tidak menjadi pengalaman biasa untuk semua orang. Hanya untuk orang tertentu yang dipilihnya, Allah berkenan dijumpai. Begitu pentingnya perjumpaan itu, Musa pun berpuasa dalam menanggapinya. Berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, suatu sikap penyangkalan diri yang amat dalam dan total untuk suatu perkara besar dalam rancangan dan maksud Tuhan. Umat menanggapi dengan berpuasa dan berdoa. Jika ajaran gerejawi cenderung ditandai dengan pesta jamuan makan yang cenderung besar, fokus pada seremonial saja. Pertanyaannya adalah, masih adakah ruang dan waktu khusus untuk memaknai puasa? Jamuan makan adalah baik dalam rangka merayakan hidup, berbagi dengan sesama. Tetapi masih harus selalu ada ruang dan waktu untuk juga memaknai puasa. Perjumpaan dengan Allah
dalam ruang dan waktu khusus adalah suatu yang selalu mengingatkan kita mengenai anugerahnya bagi kita yang sama sekali tidak layak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan iman percaya kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Jauhkan kami daripada bahaya, malapetaka, sakit penyakit, atau apapun Tuhan yang akan mengganggu aktivitas kami hari ini. Berkati rencana-rencana kami hari ini Tuhan. Berkati persekutuan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan memberkati.